Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Biomedik, Bapak Khairul Fadli Mokhtar Lutfi, MS Farm M Biomed. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai obat cetirizine. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Citra Nurul Fauzia Esnauta dengan NIM 23030650005 kelas A Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan pada pembahasan ini adalah yang pertama itu untuk dapat mengetahui apa itu obat cetirizine, yang kedua untuk mengetahui indikasi dari obat cetirizine, yang ketiga untuk mengetahui farmakokinetik dari obat cetirizine, dan yang terakhir itu untuk mengetahui farmakodinamik dari obat cetirizine. Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati dan mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses kehidupan. Maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Alergi merupakan suatu reaksi abnormal yang terjadi pada tubuh akibat masuknya suatu zat asing. Zat asing yang dinamakan alergen ini dapat masuk dalam tubuh melalui saluran nafas atau inhalen atau juga saluran pencernaan irisan. Pada pengobatan alergi ini dapat dilakukan dengan pemberian obat antihistamin untuk meredakan alergi. Selain itu, obat antihistamin juga memiliki efek seperti kantuk dan efek lainnya. Nah, apa sih itu obat cetirizine? Cetirizine adalah obat anti-alergen generasi kedua dengan bahan aktif cetirizine dihidroklorida. Obat ini terbukti lebih nyaman karena tidak menimbulkan efek kantuk sehingga tidak mengganggu aktivitas pasien. Pada generasi pertama seperti VTM dan difenhidramine biasanya menimbulkan efek kantuk yang hebat. Sedangkan pada generasi kedua seperti cetirizine ini memiliki efek kantuk yang rendah pada dosis ambulan. Nah, cetirizine adalah obat untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi seperti mata berair, bersin berun, hidung meler, atasi gatal di kulit, tenggorokan, maupun hidung. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet ataupun sirup. Nah, ini ada beberapa gambar dari obat cetirizine dalam bentuk tablet dan juga sirup. Efek samping pada obat cetirizine. Nah, ada beberapa efek samping pada obat cetirizine yang mungkin akan Anda alami, yaitu mengantuk, sakit kepala, mual dan meriang, pusing diare, mulut kering, sakit tenggorokan, bersin-bersin, dan hidung meler. Pada anak-anak lebih sering mengalami diare, bersin, atau hidung tersumbat daripada orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas indikasi obat cetirizine. Cetirizine dapat diindikasikan untuk mengatasi gejala reaksi alergi seperti tiduran, rinitis alergi, konjungtivitis, pruritus, aniodema, urkaria idiopatis kronis. Cetirizine juga diindikasikan untuk pengobatan perennial rinitis untuk gejala-gejala alergi yang disebabkan oleh pengaruh debu, animal DNA atau serpihan kulit hewan, dan jamur. Gejalanya adalah bersin dysmenorrhea, post-anal, discharge, hidung gatal, mata gatal, dan berair. Seasonal alergi rinitis untuk gejala yang disebabkan oleh riguit, rumput, dan serbuk sari atau polen. Gejala yang sering timbul yaitu bersin dysmenorrhea, gatal pada hidung dan mata merah dan berair, dan urtikaria idiopatik kronis untuk terapi manifestasi masalah kulit tanpa komplikasi dari kronik idiopatik urtikarial pada orang dewasa dan anak usia 2 tahun. Cetirizine dapat menurunkan angka kejadian secara bermakna, keparahan, serta mengurangi gatal-gatal secara signifikan. Dosis cetirizine yang diresepkan oleh dokter dapat berbeda-beda untuk tiap pasien. Dokter akan menyesuaikan dosis dan lama penggunaan obat sesuai usia, kondisi kesehatan secara keseluruhan, dan reaksi tubuh pasien terhadap obat. Nah, untuk dewasa dan anak usia 6 tahun itu diberikan 5-10 mg per hari. Untuk anak usia 2-6 tahun yaitu 2,5 mg 1/2 kali sehari atau 5 mg 1 kali sehari. Untuk dosis maksimalnya ada 5 mg per hari.
Selanjutnya kita akan membahas farmakokinetik obat cetirizine. Obat cetirizine memiliki farmakokinetik berupa absorpsi gastrointestinal yang baik, menjalani siklus enterohepatik dan diekskresikan sebagai besar ke urin. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada absorpsi. Cetirizine diabsorpsi cepat setelah konsumsi per oral. Bioavailabilitas obat 70%. Konsentrasi puncak tercapai dalam waktu sekitar 1 jam dan masa kerja obat sekitar 12-24 jam. Konsumsi obat bersama makanan dapat memperlambat waktu pencapaian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah. Selanjutnya ada distribusi. Sekitar 93% cetirizine dalam plasma darah terikat protein. Distribusi obat terbatas hingga pada lokasi ekstraseluler di mana terdapat reseptor H1 dan pada sel-sel yang bersifat inflamasi seperti mastosit, basofit, dan eosinofil. Selanjutnya, kita akan membahas farmakodinamik pada obat cetirizine. Cetirizine adalah antihistamin dengan efek sedatif yang rendah pada dosis aktif farmakologi dan mempunyai sifat tambahan sebagai anti alergi. Merupakan antagonis selektif reseptor H1. Efeknya terhadap reseptor lain dapat diabaikan sehingga cetirizine hampir bebas dari efek antikolinerganik dan antiserotonin. Cetirizine menghambat pelepasan histamin pada fase awal dari reaksi alergi, mengurangi migrasi dari sel inflamasi dan melepaskan mediator yang berhubungan dengan lat alergi respon. Selanjutnya, kita akan membahas farmakodinamik pada obat cetirizine. Cetirizine adalah antihistamin dengan efek sedatif yang rendah pada dosis aktif farmakologi dan mempunyai sifat tambahan sebagai anti alergi. Merupakan antagonis selektif reseptor H1. Efeknya terhadap reseptor lain dapat diabaikan sehingga cetirizine hampir bebas dari efek antikolinerganik dan antiserotonin. Cetirizine menghambat pelepasan histamin pada fase awal dari reaksi alergi, mengurangi migrasi dari sel inflamasi dan melepaskan mediator yang berhubungan dengan lat alergi respon. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu cetirizine adalah antihistamin generasi kedua yang efektif dalam mengobati berbagai kondisi alergi dengan farmakodinamik dan farmakokinetik yang khas. Obat ini memiliki selektivitas tinggi terhadap reseptor H1, sehingga memiliki efek minimal terhadap reseptor muscarinik dan efek antiserotonergic serta antikolinergik. Cetirizine juga memiliki metabolisme yang terbatas dan waktu paruh eliminasi yang cepat, menjadikannya pilihan yang baik untuk pengobatan alergi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk memenuhi pembahasan mengenai obat cetirizine. Nah, setelah membahas tentang obat cetirizine tadi, sampailah kita di penghujung video ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.